Yo, balik lagi di main-main di lapangan. Kali ini gue bakal ngebahas 2 match terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Indonesia bertandang ke Sydney, Australia. Indonesia kalah 5-1. Ya, 5-1 adalah hasil yang sangat memalukan ya, dan sangat menyakitkan. Mungkin awal yang berat untuk Kluivert. Keraguan publik terjawab atas dirinya dan PSSI harus tanggung jawab dari pertandingan tersebut. Ya mungkin Kluivert memang menempatkan pemain pada posisi yang tepat, namun gue lihat nih guncangan mental terlihat ketika kita gagal memasukkan bola penalti, dan begitu sebaliknya Australia menempatkan momentum saat gol keduanya dan membuat kita makin terpuruk. Gue rasa di pertandingan tersebut 99% pemain merasa kebingungan karena mereka baru bergabung kembali setelah sekian lama dengan era yang baru dan kepelatihan yang baru dan juga teknik yang baru. Lepas dari Australia, gue sangat mengapresiasikan mental dari Martin Paes. Dia tetap bermain sebagai kiper utama di pertandingan Bahrain. Dalam tanda kutip, dia sudah membuktikan ya kalau dia lebih baik dari Audero, kiper yang baru saja dinaturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Italia. Kalah Indonesia versus Bahrain, akhirnya setelah dengan kekalahannya Australia, gue rasa pemegang kendali yang tadinya Kluivert menjadi Alex Pastoor. Terlihat di sesi latihan timnas, Alex sangat mengembleng ya, dan bahkan terlihat memberikan arahan atas strateginya. Akhirnya kita bisa membayar rasa kesal kita nih terhadap pertandingan kita yang lalu melawan Bahrain di 10 Oktober 2024. Kita hampir saja menang di tangan Sinteyong, namun ada strategi 90++ yang akhirnya Bahrain bisa menyeimbangkan skor menjadi 2-2. Di pertandingan kemarin kita bisa menang 1-0 dengan formasi Alex Pastoor 3-4-3 dengan statistik penguasaan bola lebih kecil dari pertandingan kita melawan Australia kemarin, yaitu 42%, dan Pastoor telah menjawab jika total football tidaklah layak untuk timnas Indonesia. Ya, terlihat penggantian di beberapa lini. Pastoor menerapkan gaya Italia yang mungkin lebih cocok dengan Indonesia. Dengan Jay Ites pengatur pertahanan dan Haye general tengah dan juga Ole penembak jitu. 3 nama tersebut menjadi motor di tiap lini mereka masing-masing. Yang mengisi pertahanan Abner dan Rizky Ridho. Pelupesi dinilai membaca ritme tim lawan, jadi dia tahu nih kebutuhan tim kita kapan harus mundur dan maju. Lalu ada Marcelino, sang asis yang diberikan ruang yang cukup kala melawan Bahrain semalam, dan asisnya menjadi berbuah gol yang ditembak oleh Ole. Tidak seperti pada pertandingan melawan Australia ya, Marcelino kali ini mendapatkan panggungnya di GBK. Dengan comebacknya Rizky Ridho, sang defender cleaner, minim pelanggaran dan selalu benar ya membaca arah lawan. Ya, gue nobatkan Rizky Ridho adalah pemain yang terbaik mungkin di pertandingan semalam. Dan comebacknya Rizky Ridho dengan defense clearnya, ya minim pelanggaran dan selalu benar membaca arah lawan, gue rasa Rizky Ridho adalah pemain terbaik ya di pertandingan tersebut. Dan kenapa bukan Ole? Sedangkan kan Ole yang menjebol dan membawa kita mendapatkan 3 poin ya. Kenapa gitu kan? Ya karena gue lihat Ole tipikal striker yang manja ya, yang hanya ingin mendapatkan umpan matang dan menembak lalu gol. Ole jarang terlihat mencari ruang untuk membuka peluang. Makanya lini tengah kita tuh agak kebingungan untuk mengoper Ole, karena Ole tidak membuka peluang untuk lini tengah kita. Ole juga jarang menerobos dan terlalu banyak skill individu nih Ole. Dia jarang terlihat bermain tim. Ada beberapa peluang yang diberikan ke Ole saat Marcelino membuka ruang di menit awal. Namun Ole tidak mengoper ke Marcelino, dia lebih memilih menggocek pemain Bahrain dan ya hasilnya hilanglah momentum. Mungkin gol itu harusnya milik Marcelino ya kemarin ya. Namun Marcelino memberikan gol itu untuk Ole agar ya sebagai pelajaran bagi Ole jika kerjasama akan menghasilkan kemenangan. Dan untuk supporter, sekali lagi nih, supporter termasuk gue nih, gue juga supporter timnas Indonesia, seharusnya jangan terlalu terlena lah dengan kemenangan 1-0 kita atas Bahrain. Di tangan Sinteyong pun kita hampir menang loh, 2-1. Jadi yang harus kita fokuskan adalah bebenah dari kekalahan 5-1 kita atas Australia. Ya kita akan menatap ke depan
kita masih menyisakan 2 match terakhir, lawan Cina di 5 Juni dan Jepang di 10 Juni 2025. Gue berharap di kandang melawan Cina ya, kita sebagai kandang kalau nggak salah, kita bisa bermain bertahan. Karena kekalahan 2-1 sebelumnya di kandang Cina, lini bertahan kita bahkan meninggalkan ruang saat strategi serangan balik Cina tuh mengembalikan strategi kita. Dan bertandang ke Jepang, gue mengharapkan kita bermain ofensif karena ini pertandingan terakhir ya, di round 3, dan Jepang sudah memastikan menjadi negara pertama di dunia yang lolos di luar tuan rumah. Ini akan membuat Jepang sedikit lengah ya gue rasa, dan kita bisa memanfaatkan momentum ini ya, karena di pertandingan lawan Australia kemarin gue lihat kita sangat ofensif, kita sangat memberikan serangan di menit awal, dan gue rasa cocok ini untuk kita melawan Jepang. Strategi ini, lini tengah yang berfokus menyerang dan tidak terlalu banyak bermain individu dan menjadi kunci untuk kita melawan Jepang nanti. Ya, gue rasa di 2 match terakhir kita akan menang melawan Cina dan imbang melawan Jepang. Semoga kita masuk ke Piala Dunia meskipun lewat jalur 3 dan 4. Gue akan doakan timnas selalu. Sampai bertemu di main-main di lapangan berikutnya. Good.